Cry or Better Yet Back, Epilog 3. Clauden berdiri di depan batu nisan, ngeliatin nama Riyad von Lindemann yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Mata birunya masih kayak kolam dalam, penuh kenangan sama nama itu, yang sekarang cuma peninggalan masa lalu. Bayangan pohon-pohon di sekitar kuburan mulai memanjang. Clauden tetap gak bergerak. Wajah pucatnya, yang setengah ketutup pinggiran topi lebarnya, gak nunjukin ekspresi apa-apa. Pikiran yang numpuk di kepalanya pas perjalanan ke sini, tiba-tiba sepi begitu sampai di kuburan. Yang tersisa cuma rasa capek dan kosong. Dia ngerasa kayak dengar suara Riyad di sela-sela gemerisik daun, bilang kalau dia mencintainya. Terus dia ngebayangin mata hangat Riyad ngeliatin dia di sela sinar matahari, penuh semangat ngajak lari bareng. Tapi meski dia ngebayangin momen-momen lama itu, Clauden tahu kalau balik ke masa itu, dia cuma punya satu jawaban buat Riyad. Penyesalan di hatinya cuma soal hal-hal kecil. Setiap Riyad datang ke rumahnya dan pergi, dia selalu ngeliatin dari pintu depan sampai Riyad hilang dari pandangan. Tapi dia nggak pernah sekalipun melambai. Dan itu bikin dia nyesel. Dia nyesel nggak lebih banyak senyum dan ketawa buat Riyad. Dia nyesel nggak ngucapin selamat tinggal pas terakhir ketemu. Dia bertanya-tanya dalam hati, kenapa Riyad begitu mencintainya, padahal dia bahkan nggak bisa ngelakuin hal simpel kayak gitu. Tapi dia tahu pertanyaan itu nggak bakal pernah kejawab, jadi dia taruh buket mawar yang dia bawa di kuburan. Bulu dan pita di topinya berkibar pas dia gerak. Clauden tersenyum tipis, akhirnya ngucapin perpisahan yang telat. Bilang selamat tinggal ke Riyad, cinta pertamanya, meski dia tahu kata-kata itu sekarang gak ada artinya. Itu akhir dari semuanya. Dia berbalik dengan cuek dari kuburan, jalan balik ke mobil tanpa nengok ke belakang. Matanya agak merah, tapi bayangan topinya nutupin itu. Mobil langsung ngegas balik ke kota. Malam ini, tunangannya bakal datang ke rumah Brand. Cowok ini taipan dari dunia baru, nggak punya gelar bangsawan, tapi duitnya bisa nyanyi sama keluarga Gerhardt. Dulu, Count sama Countess Brand nggak bakal ngebayangin orang biasa, meski kaya, buat nikah sama anak mereka. Tapi sejak perang, dunia berubah dan cara lama udah nggak laku. Mereka cepet nangkep itu dan siap nerima cowok ini sebagai tunangan baru Clauden. Clauden sendiri juga oke aja. Masyarakat kelas atas Berg masih ramai ngomongin Matthias von Gerhardt yang sempat dianggap mati setengah tahun, tapi balik dan nikahin Laila, simpanannya yang udah ngelahirin anak di luar nikah. Clauden, yang jadi korban utama drama pernikahan ini, juga sering jadi bahan omongan. Nggak semua orang simpati sama dia. Banyak yang seneng ngeliat tunangan Clauden direbut cewek biasa. Tapi Clauden tahu, ini semua bakal kelar bentar lagi. Pas ngeliat keluar jendela mobil, ngeliat pemandangan keren yang lewat, matanya tetap kalem kayak biasa. Pernikahan dijadwalin musim panas ini di negara asal tunangannya di seberang laut. Persiapan udah hampir beres, tinggal Clauden naik kapal bareng dia. Mobil berhenti di depan hotel di jalan penuh toko mewah. Dia ketemu ibunya di sini buat acara sosial, terus balik bareng ke rumah Brand. Pelayannya nanya kenapa Clauden gak gerak dari mobil. Clauden cuma nyocokin topi, terus keluar dengan anggun disinari cahaya lampu gantung mewah di lobi hotel. Dunia sosialita yang penuh dekorasi mewah ini masih indah buat Clauden. Dia masih cinta sama dunia ini, satu-satunya tempat yang bikin dia nyaman, dan itu nggak bakal berubah. Dia berhenti sebentar, pejem mata, tarik nafas dalam, terus buang nafas pelan. Abis itu dia buka mata lagi dan jalan terus ke dunia yang penuh pesona itu. Di sisi lain, mobil keluarga Gerhardt ninggalin kampus Universitas Rats, menuju taman. Pas mereka jalan lewat taman penuh bunga musim semi, Matthias, Laila, sama Felix kelihatan kayak keluarga biasa. Suami istri yang saling sayang dan anak yang gemes. Kayak keluarga di akhir dongeng, bahagia selamanya. Mark Evers yang tahu apa yang Matthias lakuin pagi ini, ngerasa agak aneh ngelihat pemandangan ini. Sejak pindah ke Ratse, Matthias fokus banget jadi pengusaha. Dia cuma datang ke acara sosial yang bener-bener wajib. Di luar itu, dia kelihatan menghindari dunia bangsawan. Bangsawan lain nganggep ini penghinaan, dan benci mereka makin gede. Tapi nggak ada yang berani nantang Matthias langsung.
Alih-alih itu, mereka ngetargetin Layla sama Felix yang dianggap nggak diterima di kalangan bangsawan. Sementara ini nyuekin dan ngejek Layla sama Felix jadi hobi bangsawan yang kesel. Matias belum ngelakuin apa-apa buat ngatasin ini, jadi makin parah. Tapi Mark nganggap ini bakal kelar setelah kabar hari ini nyebar. Constance sama istrinya udah mimpin bangsawan Burke untuk asingin Layla sama Felix. Bilang Layla cuma simpanan rendahan dan Felix anak haram dengan darah rakyat jelata. Nah hari ini, House of Stein bangkrut. Perusahaan tembakau, sumber duit mereka utama udah lama ambruk dan bisnis lain mereka rontok satu-satu. Rapat hari ini nyelesain akuisisi perusahaan tembakau itu sama perusahaan Herhart. Matias bikin keputusan tanpa mikir panjang, gak nyembunyiin alasannya. Ini emang gayanya kalau soal Layla. Tapi keterus terangannya bikin reputasinya tetap aman. Abis ngasih instruksi soal urusan perusahaan, dia balik ke keluarganya. Pas dia jilat es krim yang Layla sodorin, gak ada tanda-tanda pengusaha kejam di wajahnya. Mark cuma bisa ketawa. Abis ngelihat keluarga itu agak lama, dia pergi ngejalanin perintah Matias. Sore musim semi itu indah banget, dan Mark mutusin buat fokus ke itu aja. Singkat cerita, keluarga itu duduk di bawah pohon penuh bunga pink pucat. Layla bersandar di batang pohon, Matias selonjor dengan kepala di pangkuan Layla. Sementara Felix asik jalan-jalan di sekitar mereka, ketawa riang. Sesekali Layla sadar Matias menjemin mata. Jadi dia nanya, apa suaminya capek? Matias cuma bilang iya. Layla lanjut nanya, apa itu karena dia sibuk banget akhir-akhir ini? Matias bilang mungkin bisa, masih dengan mata terpejam. Pas Layla nanya dia sibuk apa hari ini, Matias cuma nyengir dan bilang cuma urusan ini itu. Jadi flashback dulu, ke waktu pesta sebelumnya pas ada Constance. Matias nggak niat ngelakuin tindakan ekstrim gitu. Dia sebenarnya oke aja nunjukin belas kasihan ke Constance dan Countess Stein. Kalau mereka manfaatin kesempatan yang dia kasih pas terakhir ketemu di jamuan makan bareng Layla. Count dan Countess itu memang sering ngehina Layla sama Felix secara terbuka. Dan malam itu sikap mereka nggak beda. Atas arahan kontesten, para cewek bangsawan di jamuan itu ngejek Layla dengan ngabain dia. Bahkan nggak bales salamnya pas dia datang. Mereka nyoba ngelakuin itu tanpa Matias ngeh. Tapi sia-sia, soalnya Matias selalu perhatiin apa aja soal istrinya. Abis makan malam, pas para cowok ngumpul di ruang cerutu, Matias nyamperin Constance dan mulai ngobrol. Dia bilang, cerutu yang dia pegang dibikin sama bisnis keluarga Stein, dan kelihatan beda kayak keturunan mereka. Constance dengan noda defensif nanya apa maksud Matias. Matias santai aja. Bilang dia cuma mau muji cerutu bagus itu. Bahkan bilang cerutunya bagus banget, sampai dia pengen akuisisi perusahaan tembakau Stein. Tapi dia nanya, apa keluarga dengan darah campuran kayak dia bisa bikin cerutu sehalus itu? Constance bingung, nanya apa Matias lagi ngancam soal istrinya. Matias cuma nyengir, bilang Constance cepat nangkep sambil bersandar di dinding. Dia bilang, makin lama ngobrol, dia makin tertarik sama perusahaan tembakau Stein. Constance nyoba sati bisnis gak boleh campur sama gosip sosial, tapi Matias bales kalau kesempurnaan terus-terusan bikin orang kehilangan sisi manusiawi. Dia bilang, kekurangan kadang bisa jadi kekuatan. Pas Constance nyoba bantah, Matias bilang kalau soal istrinya, dia penuh rasa kemanusiaan. Sambil ketawa kecil, dia buang cerutunya ke asbak. Dia ngeliat ke ruang sebelah tempat kontesten sama teman-temannya masih ngehina Layla. Matias bilang ke Constance buat ngatasin masalah ini baik-baik, terus ninggalin ruang cerutu. Abis itu, Matias nunggu permintaan maaf dari Constance sama kontesten. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah tambah parah ngejelek-jelekin Layla sama Felix, yang akhirnya bikin mereka sendiri hancur. Nah, balik lagi ke saat ini. Layla nanya lagi soal urusan yang Matias lakuin penuh penasaran. Matias cuma nyengir dan pejam mata lagi, gak mau ceritain soal bangkrutnya Stein. Layla nanya apa Matias sakit. Matias bilang bukan dia yang sakit. Layla tanya lagi apa benar, dan Matias bilang benar. Layla bilang dia senang dengar itu dan nyuruh Matias istirahat sambil ngelus pipi suaminya. Matanya Matias agak perih, tapi dia nggak ngantuk. Meski gitu dia ngangguk patuh. Layla yang lembut selalu ngasih perhatian ekstra tiap Matias kelihatan capek atau sakit. Sekarang, Matias udah tahu cara manfaatin sifat Layla ini. Kadang luka perang di badannya juga berguna.
Pas dia kasih lihat ke Laila, dia suka sedih banget sampai ngelus dan nyium luka-luka itu. Matias suka banget. Dia juga suka Laila selalu deketin dia, nanya-nanya apa dia oke. Di momen kayak gitu, Matias ngerasa dia seluruh dunia Laila. Dia cinta banget sama dunia kecil yang mereka bikin bareng. Laila bisik, nyuruh Matias jangan sakit. Suaranya ngegoda telinga Matias. Tangannya pindah dari pipi ke rambut Matias yang dia elus pelan. Mereka stay gitu lama banget, sampai suara Felix nangis ngentak mereka. Laila gulung syalnya jadi bantal darurat, taruh di bawah kepala Matias, terus lari ke Felix yang lagi nangis. Matias tengah buka mata dan nengok ke arah mereka.